Tarang, hasilnya bersih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sahabat hijaukan numisma? Nah, kali ini kita masih dengan ekoenzim. Kali ini kita akan melakukan eksperimen atau uji coba dengan cairan ekoenzim ini. Kita akan menggunakannya untuk membersihkan noda. Nah, di sini ada 3 kain yang masih polos, yang masih belum ada nodanya. Kemudian nanti saya akan menambahkan kecap di semua bagian ini. Kita akan buat dulu larutannya, oke? Yang pertama, ini sudah saya siapkan sabun cair ya. Sabun cair saya sudah siapkan. Oke, kemudian ada wadah. Kita akan mencampurkan dulu sabun cuci ini dengan ekoenzim. Perbandingannya adalah 1 bagian sabun cair dicampur dengan 3 bagian ekoenzim. Nah, kita gunakan segini ya, berarti kita akan mencampurnya. Nah, kurang lebih perbandingannya 1:3 ya. Kita akan aduk dulu. Nah, ini sudah tercampur aduk ya. Kita akan memasukkannya atau mencampurnya dengan air sumur biasa ini. Sebanyak 5 ml ya. Nah, 5 ml kurang lebih. Oke, selanjutnya kita akan mencampur ke dalam air 1 liter ini, yaitu air sabun murni. Nah, kurang lebih sama ya, kurang lebih 5 ml. Oke, selanjutnya untuk yang botol ini yang jumlahnya kurang lebih 600 ml, kita hanya akan menggunakan ekoenzim ini, ekoenzim murni ya, tanpa sabun. Kita akan melihat bagaimana hasilnya. Nah, oke. Kita pindahin sini. Kita akan mengocoknya dulu ya. Kita akan mengocok semua cairan yang sudah dicampur. Ini yang sabun murni ya. Kemudian semua kain akan kita kasih kecap. Nah, setetes begini aja. Kita pastikan benar-benar kotor ya. Nah, ini sudah 1 juga. Kita pastikan semua kain benar-benar noda. Nah, seperti ini. Lagi 1. Oke, ini juga sudah noda. Jadi ketiga kain sudah saya kasih noda kecap. Kita akan masukkan ke dalam tempat yang sudah saya siapkan di sini. Oke, kita akan menuang ini di bagian ekoenzim murni. Kita akan menuangkannya dan kita rendam, biarkan setengah jam ya setelah ini. Ini bagian yang kedua. Bagian kedua adalah ekoenzim dicampur dengan larutan deterjen.
ini yang ketiga kita hanya menggunakan deterjen cair ya. Oke, selanjutnya kita akan lihat hasilnya setelah saya akan menunggu bagaimana hasil dari perendaman. Yang pertama ini khusus dengan ekoenzim, kemudian yang kedua ekoenzim dicampur dengan deterjen cair, kemudian yang ketiga hanya deterjen cair. Oke, kita tunggu setengah jam. Oke, sambil menunggu, karena ini adalah hari Jumat, maka saya sambil membaca surat Al-Kahfi. Oke, saksikan terus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah jam setengah 9 lewat 5 ya. Kita akan tunggu sampai kurang lebih setengah jam ya. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Oke, waktu sudah menunjukkan pukul 9. Kita akan melihat hasilnya dari perendaman ketiga campuran air ini ya. Oke, kita buka dulu. Kita akan lihat hasilnya. Oke, yang pertama kita akan lihat dengan kain putih dengan perendaman menggunakan sabun murni. Tarang! Hasilnya bersih? Ya, memang bersih. Oke, kita lihat selanjutnya. Kita lihat dengan ekoenzim dengan perbandingan 3 bagian ekoenzim dicampur dengan 1 bagian sabun cair seperti itu. Kita lihat hasilnya. Cereng! Bersih juga? Iya, bersih juga. Cuman kelebihannya kita menggunakan ekoenzim campur sabun ini adalah irit seperti itu. Jadi pemakaian sabun kan kita hanya menggunakan 1 bagian dibanding 3 bagian ekoenzim seperti itu. Yang pertama adalah irit. Oke, yang kemudian kita lihat tereng, ini hanya menggunakan ekoenzim murni tanpa mencampur dengan sabun. Ini pun hasilnya bersih. Noda di kain ini semuanya hilang. Oke. Jadi kesimpulannya sebetulnya kita hanya menggunakan ekoenzim pun tanpa menggunakan campuran sabun pun bisa menghilangkan noda seperti itu. Cuman biasanya kalau kita tidak mencuci baju atau mencuci piring, kalau kita tidak terlihat ada sabunnya seperti itu atau busanya seperti itu, kita ngerasa kurang yakin seperti itu. Nah, jadi sabun itu di samping campurannya juga hanya untuk penghasil busa saja. Misalkan kita menggunakan ekoenzim murni pun itu tidak masalah dan bisa menghilangkan noda seperti itu. Dan kelebihannya kita menggunakan campuran ekoenzim ataupun ekoenzim murni adalah dapat menghilangkan bakteri di dalam kain, khususnya kita sebagai laki-laki ya biasanya itu menghasilkan keringat 3 kali lebih besar dari perempuan seperti itu. Jadi kemungkinan bakteri di dalam serat kain yang baju yang kita pakai itu terdapat bakteri yang menghasilkan bau yang kurang sedap lebih besar gitu. Jadi dengan pencucian menggunakan ekoenzim itu dapat menghilangkan bau di kain yang kita gunakan. Saya pernah beberapa hari lalu saya mencoba mencuci untuk pertama kali ya menggunakan ekoenzim, itu luar biasa hasilnya. Jadi di siang hari lumayan panas juga, jadi menghasilkan keringat yang cukup banyak. Jadi di sore harinya luar biasanya adalah baju yang bekas saya gunakan dari pagi sampai sore seperti itu tidak ada bau sama sekali, malah masih tetap harum seperti itu, karena memang otomatis bakteri yang terdapat di dalam keringat seperti itu ya, jadi otomatis dibasmi oleh cairan ekoenzim yang sudah masuk ke dalam serat-serat kain yang kita gunakan seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya di uji coba penggunaan ekoenzim kali ini adalah sangat luar biasa. Silahkan sahabat hijaukan bumi semua mulai mencoba menggunakan ekoenzim. Selain ramah lingkungan juga ini dapat
ramah bagi kantong kita seperti itu. Jadi lumayan lah bisa menghemat. Oke. Dan yang kita tahu juga manfaat ekoenzim itu bukan hanya untuk mencuci ya, seperti di video saya yang sebelumnya. Jadi ekoenzim ini juga bisa untuk pupuk, untuk ya cuci piring seperti itu, untuk luka bakar, luka knalpot seperti itu. Menggunakan ini bisa menghilangkan jadi tidak sampai biasanya kan kalau luka kena knalpot itu kan ada mencair seperti itu ya, dalamnya ada cairan. Nah, ketika kita terkena knalpot langsung disemprot dengan menggunakan ekoenzim ini, insya Allah tidak ada bekasnya seperti itu. Oke, dengan manfaat yang luar biasa ini, saya harap sahabat hijaukan bumi semua bisa mulai membuat ekoenzim. Untuk pembuatan ekoenzimnya sudah ada di video saya yang terdahulu, dan untuk manfaatnya juga sangat banyak, bisa menyembuhkan luka yang di live streaming itu kita bisa lihat ada yang terkena diabetes, kakinya sampai seperti lubang seperti itu ya. Jadi secara bertahap menggunakan ekoenzim ini insya Allah bisa menyembuhkan luka seperti itu. Dan untuk para remaja yang mungkin memiliki jerawat yang cukup banyak, bisa juga menggunakan ini, menggunakan cairan ekoenzim. Oke, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi insya Allah di eksperimen atau uji coba tentang ekoenzim yang lainnya dan manfaat-manfaatnya juga mungkin. Oke, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ekoenzim.